Yang pertama, mulailah untuk mengurangi atau jangan sering-sering makan. Jadi ini beberapa cara, 9 kurang lebih ya. 9 cara untuk memperbaiki pencernaan. Yang pertama, mulailah untuk jangan sering-sering makan antibiotik. Kalau tidak penting, tidak perlu banget, tidak emergensi banget, jangan makan. Karena antibiotik akan menguras enzim yang ada pada pencernaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mulai singkirin produk-produk yang mengandung gluten, terutama gluten-gluten yang tinggi glukosanya. Contoh tepung atau sagu salah satunya. Berarti kita nggak boleh makan gluten? Boleh. Salah satu jenis gluten yang sehat adalah albinah tadi. Boleh dimakan. Kemudian Anda lihat atau identifikasi makanan-makanan yang sering menyebabkan intoleransi, itu jangan dimakan dulu sementara. Ya. Yang keempat, makanlah probiotik sesering mungkin. Contoh probiotik apa? Tempe. Tapi tempe yang sehat jangan karena probiotik, biotiknya sehat. Maksudnya biotik itu kuman baik lah bahasa kita gitu kan. Ketika kuman dipanaskan, mati dia, rusak. Ya. Jadi tempenya dicelupin madu, kasih kurma, cukup. Cemplungin ke madu. Kemudian mulailah untuk bergerak, untuk mengeluarkan keringat. Ya, itu yang kelima. Kemudian kalau Anda pengen makan protein yang sehat, sekarang banyak pilihannya. Tapi kalau Anda pengen makan protein ikan, kalau pengen makan protein ikan dari ikan, maka saran saya jangan makan pempek. Kenapa? Boleh nggak makan pempek? Boleh, nggak dilarang. Tapi pempek kan ada sagu, ada tepungnya gitu loh. Jadi kalau butuh protein ya makan ikan. Ikan bisa kita olah dengan berbagai macam cara. Sebaiknya juga ikannya jangan Kenapa jangan digoreng? Karena kita sudah banyak gitu. Kan banyak cara untuk tidak digoreng kan? Banyak. Daging boleh makan daging boleh, tapi jangan sering-sering. Ya. Kecuali Anda memang banyak mengeluarkan atau membutuhkan energi atau kalori yang besar gitu kan, silakan. Tapi kalau rata-rata kita orang zaman sekarang nggak sebanyak itu butuhnya. Ya, kalau ngikutin pola yang pernah disampaikan dalam sebuah buku saya baca itu, dalam 1 bulan itu kita cuma 4 kali makan daging hewan ya, maaf, hanya 4 kali dalam 1 minggu itu cuma sekali. Ya, sisanya protein dari nabati cukup insya Allah. Kalau ada yang tanya, dokter nanti kalau kami nggak makan daging badan kami nggak gede, gajah makan apa? Dinosaurus makan apa? Rumput. Terus nanti kalau kami nggak makan daging badan kami nggak kuat, itu banteng makannya apa? Makan daging nggak? Ya. Makanya kalau mau endurance-nya lebih lama, memang salah satu caranya kurangi makan daging. Ya. Coba Anda lihat singa waktu ngejar zebra. Kalau dibikin trek yang agak panjang, singanya kan keletihan kan? Capek dia. Ya, capek karena zebranya lebih kencang larinya gitu loh. Ya. Maka bapak-bapak kalau mau bertahan lebih lama ketika berjuang bersama istrinya, jangan banyak makan daging. Proteinnya Anda bisa dapatkan dari sumber protein yang nabati. Tempe bisa, alpukat bisa, banyak kok insya Allah. Kemudian mulailah mengkonsumsi namanya resistant starch. Apa itu resistant starch? Contohnya apa? Ini contohnya. Resistant starch itu kurma. Maka jangan
kalau bisa saya sarankan kepada Bu sekalian, jemaah sekalian, mulai sekarang biasakan untuk makan kurma tiap hari. Berapa banyak? Gak usah banyak-banyak, 7 cukup. Ya, 7 butir cukup. Kurma bikin gula darah naik? Iya, kalau kebanyakan. Ya. Kalau kebanyakan bikin darah atau gula darah akan naik. Contoh lagi resistance starch yang baik lagi, yang lain apa contohnya? Itu tepung biji beras, tepung kulitnya beras, bekatul, itu juga bagus. Ya. Atau talbina itu juga bisa. Ya, makanya ayamnya kan sehat kan? Ayamnya nggak kena diabetes. Yang kena majikannya. Majikannya kenapa? Karena majikannya ngasih ayamnya serat, majikannya nggak makan serat. Ya, makanya dia kadang-kadang jalan depan kita tuh mungkin kalau dia bisa ngomong, kasihan deh lo gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang ke-8, kunyahlah makanan Anda. Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki pencernaan kita adalah kunyah makanan. Ini bagian dari sunnah Nabi. Ya. Dan makanlah atau konsumsilah enzim-enzim pencernaan yang kita bisa buat sendiri di rumah. Contohnya apa? Pisang di blender sama bawang putih dikit. Pisang di blender sama bawang putih sedikit, kasih sedikit madu sedikit aja. Bawang putih jangan banyak-banyak, nggak akan kerasa bawang putihnya. Itu akan jadi enzim yang sangat baik untuk pencernaan kita. Pisang apa aja? Kalau pisang kampung lah ya, pisang yang nggak terlalu kinclong. Kalau pisang kinclong tuh mungkin datang ke klinik kecantikan mungkin. Pisang kok kinclong. Ya, seperti itu. Yang ke-9, tidurlah seperti tidurnya Rasul. Yaitu apa? Ba'da Isya tidur. Kalau orang-orang yang biasa latihan di gym biasanya udah paham tuh. Ya, kita butuh satu hari itu 6-8 jam tidur. Banyak penyakit muncul gara-gara apa? Gara-gara kurang tidur atau tidurnya tidak berkualitas. Dan salah satu cara untuk tidur yang berkualitas adalah matikan lampu. Mulai sekarang kalau mau tidur matikan lampunya. Supaya bisa bangun malam apa? Berdoa, minta sama Allah, ya Allah bangunkan aku nanti malam buat sholat. Ya. Jadi mulai sekarang jadikan sehatnya kita sebagai modal kita untuk lebih taat. Itu pesannya. Jadikan sehatnya kita menjadi modal untuk lebih taat. Ya. Jangan sampai sudah minum beginian gitu kan. Apa nih kunyit apa segala macam kayak begini, tapi baca Qurannya masih males. Gak boleh. Ya, harus lebih sehat. Sehingga nanti apa? Allah lebih sayang, lebih cinta sama kita. Sehingga nanti apa? Tinggal angkat tangan sedikit, doa gampang dikabulin.